Shalom semua warga kerajaan. Makin mendekat pada perayaan Natal. Bagi saya, perayaan Natal itu adalah perayaan ulang tahun rohani saya. I was born again ketika saya serahkan hidup saya, minta Yesus masuk dalam hidup saya dan saya bertobat. Itu malam Natal tahun 79. Jadi usia saya, jasmani saya 74. Tetapi kalau usia daripada ini 46 tahun. Saudara yang kasih Tuhan, kita belajar seorang imam yang sederhana. Namanya Zakaria. Dia bersama istrinya dikatakan kedua-duanya tanpa cacat di hadapan Tuhan. Tapi mereka tidak punya anak. Apa kunci untuk menerima berkat Tuhan? Kalau minggu lalu saya katakan itu kerendahan hati. Kalau di sini adalah ketaatan. Sebetulnya itu sama. Orang rendah hati pasti taat, orang taat pasti rendah hati. Ketika ditanya, siapa nama anak ini? Beri nama dia Zakaria seperti kamu. Karena dia akan keturunan imam. Dia namanya Yohanes. Tidak ada keluarga kita bernama begitu. Namanya Yohanes. Ketika dia melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat Gabriel, terlepaslah mulutnya, lidahnya. Lalu dia bernubuat. Indah sekali. The purpose of Christmas. Ada dalam nyanyian Zakaria. Dan nyanyian Zakaria diberi nama Benedictus. Benedictus adalah memberkati. Bless the Lord God of Israel. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Saudaraku, blessed di sini banyak orang ingin diberkati Tuhan, tapi Zakaria dengan ketaatannya, dengan kerendahan hatinya, dia memberkati Tuhan. Dan dia memberitahu, dia akan visit kita, dia akan melawat kita dan membawa redemption. Penebusan itu istilah dagang. Karena manusia melalui nenek moyang kita Adam telah tergadaikan pada iblis. Dan kuasa itu diberikan kepada iblis. Tetapi Yesus datang untuk melawat umatnya dan dibangkitkan sebuah tanduk keselamatan. Tanduk itu power. Tanduk itu adalah kuasa. Manusia kehilangan kuasa. Manusia tertawan. Manusia tergadai. Tetapi dikatakan tanduk. Tanduk juga adalah presence, keren. Keren itu adalah juga hadirat. Jadi kita lihat di sini, kalau orang dipenuhi hadirat Tuhan, dia jadi berkuasa. Saya ingat suatu kali bagaimana dulu kalau ada anak kecil lihat saya, bayi atau anak kecil, masih nangis menjerit-jerit ketakutan. Karena di dalamnya ada setan, saudara. Tetapi ketika Roh Kudus memelih saya, bahkan anak-anak bisa terbahak, bisa senang. Anak kecil kan bisa ditipu. Tetapi di sini kita lihat the purpose of Christmas. Untuk menggenapi janji yang diberikan pada nenek moyang kita, yaitu Abraham. Dan kita tahu kedatangan Yesus untuk kembali akan mendirikan kerajaan bagi David, nenek moyangnya. Puji Tuhan, that's why. Dia harus dilahirkan dari keturunan David, dari keturunan raja, dan harus dilahirkan di Bethlehem seperti yang dijanjikan oleh holy prophets, nabi-nabi kudus. Sekarang perkataan holy itu kok kurang diperhatikan ya. Yang banyak itu terkenal, yang hebat, khotbahnya luar biasa, bukan. Orang kalau mau dipakai Tuhan bukan cuma taat, bukan cuma rendah hati, tapi hidup dalam kekudusan. Supaya kita dibebaskan dari musuh kita dan dari tangan orang yang membenci kita. Saudara, setelah kita dilahirkan kembali, musuhnya adalah iblis dengan marah malaikat jahatnya. Dan itulah musuh kita. Tetapi Tuhan memberikan kita tanduk keselamatan. It's the name of Jesus. Roh jahat tidak takut dengan kita, dia takut pada nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah hidup kita bisa seperti Zakaria. Bless the Lord God of Israel. Bukan menikah nama kita, nama kelompok kita, tetapi nama Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat menyambut perayaan Natal. Amin. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan pagi hari ini kita boleh beribadah di rumah Tuhan. Terima kasih tim Praise and Worship yang sudah menolong kita untuk menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Pak Gembala, Pak Ki yang sudah memberikan kesempatan untuk saya dapat menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini sekaligus sharing firman Tuhan bagi kita sekalian. Ya, saudara sudah ada pohon Natal di sini. Ya, jadi walaupun
Tadi pagi saya sudah khotbah di Batu dan cukup banyak orang pakai baju warna merah dan hijau gitu. Jadi suasananya sudah ke Natal sekali sehingga saya diingatkan, iya ya, nanti mungkin sampai tanggal 31 ada saja di antara kita yang tidak bisa ketemu, jadi izinkan saya lebih dulu mengucapkan selamat hari Natal lebih awal ya kepada saudara-saudara dan menyongsong tahun baru tahun 2026 ya. Saya pernah tinggal di Filipina selama sekali untuk pendidikan saya. Dan di Filipina itu orang pasang pohon Natal sejak bulan September. Pokoknya begitu aja berlangsung pohon Natal dipasang. Lalu nanti malas ngeringkesi. Sampai mau Paskah baru diringkesi. Jadi akhirnya itu budaya Natal di sana luar biasa. Nah, saya minggu lalu ada di Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara juga sudah merayakan Natal. Ya, tiap malam kita hadir Natal, saya khotbah dan selalu pesta. Jadi berat badan tambah, puji Tuhan. Haleluya. Saya pagi tadi ada ibadah, sekarang ibadah. Nanti kebetulan jam 5 sore sudah harus ada di Bali untuk Natalan di Bali. Jemaat kami yang ada di sana akan Natalan ya. Mereka nunggu saya khotbah. Saudara, saya dalam perjalanan mengikuti Natal-Natal ini cukup sering orang-orang mengomentari itu, apakah pemimpin pujian kah, atau pemimpin acara, atau pemberi sambutan gitu ya, bahwa ya saudara-saudara baik juga kita mengurus mengenai peringatan kedatangan Tuhan dulu waktu 2000 tahun yang lalu. Cuma kita nggak bisa ngulangi lagi itu. Tapi ada pengalaman yang akan kita alami, pasti itu adalah kedatangannya kali yang kedua kan ini. Dan mungkin bagus untuk kita renungkan ini, mari kita sambut kedatangannya. Dan maksud saya bukan kedatangan yang pertama itu kita sambut, tapi kedatangan yang kedua ini. Karena karena pada waktu kedatangan yang pertama, andai kata nanti boleh pakai ya, jadi kedatangan yang pertama, ternyata ada umat Tuhan yang tidak siap. Raja Israel nggak siap. Memang Herodes bukan orang Israel, ya, dia keturunan Moab, tapi dia Raja Israel, mestinya dia tahulah ya, agama Israel. Nggak siap, sehingga kaget waktu orang Majus tanya, loh ada raja yang baru lahir, akhirnya mau membunuh gitu. Nggak siap tuh gitu akhirnya. Ya, lalu kemudian siapa lagi nggak siap? Ada kayaknya ahli-ahli kitab itu juga nggak pernah mikir itu. Sampai ditanyai Herodes baru, tak buka primbon. Ternyata Mika 5 ngomong di Bethlehem. Jadi tapi yang siap-siap justru kok ya orang Majus itu orang Irak-Iran sana ya, nenek moyangnya orang Irak-Iran. Perjalanannya 2 tahun, waktu itu kita pernah renungkan itu ya. Jadi saya khawatir di akhir zaman Tuhan datang kedua kali, nanti malah lingkaran dalamnya nggak siap. Takutnya lingkaran luar siap gitu. Nah, untuk kedatangan Tuhan kali yang kedua, untuk akhir zaman, Tuhan Yesus juga pernah khotbah. Jadi Tuhan Yesus itu khotbahnya, ada khotbah di bukit yang sangat terkenal luar biasa. Mahatma Gandhi sampai menjadi pengagum Yesus gara-gara itu. Dan dia mati dalam Yesus kayaknya ya. Karena waktu dia sekarat ditembak oleh pengagumnya sendiri. Waktu dia mau menghembuskan nafas terakhir, minta supaya susternya nyanyikan lagu When I Saw the Wondrous Cross ya. Kan ketika aku lihat salib yang ajaib itu. Mahatma Gandhi mati dalam nyanyian itu. Jadi orang-orang berspekulasi bahwa Mahatma Gandhi sekarang di surga. Ya, karena dia sungguh mengagumi Tuhan Yesus Kristus. Tulisan-tulisannya ya, dia cuma KTP-nya aja enggak Kristen. Nah, pernah ditanyain waktu di Kongres Pemuda di Sri Lanka. Gandhi, kamu itu kemana-mana membawa ajaran Yesus. Maksudnya selalu mempamerkan Yesus itu luar biasa, luar biasa. Dia akan mengubah revolusinya menjadi revolusi damai kan, gara-gara belajar dari khotbah di bukit. Jadi akhirnya pengikutnya yang setia sendiri, yang gregetan, ini damai kapan kita revolusi? Ditembak akhirnya. Sekarat dilarikan rumah sakit, duduk nyanyi itu. Terus di sekarat disuruh nyanyikan lagu When I Saw the Wondrous Cross. Jadi kagum dengan ajaran Tuhan Yesus di bukit. Tetapi Tuhan Yesus juga pernah berbicara mengenai kedatangannya kali yang kedua. Dan orang kadang-kadang nggak memperhatikan tuh. Itu ditulis dalam Matius pasal 24 dan 25. 2 pasal itu adalah khotbah Yesus tentang kedatangannya kali kedua. Bagus tuh.
Tuhan Yesus itu, kita diberitahu. Ya. Jadi kita akhirnya bisa siapkan diri gitu loh, bisa siap menyambut kedatangannya dia kali yang kedua kalau bisa. Jangan sampai kita orang lingkaran dalam nanti menjadi seperti Herodes itu, menjadi seperti ahli kitab ya. Tahu dia datang tapi justru nggak nyambut. Ya kan, ahli kitab tuh tahu, oh di Bethlehem, tapi nggak pergi ke Bethlehem, nggak nyambut. Kasihan. Ya, jadi mari kalau gitu gimana sih Tuhan Yesus menyiapkan hati kita? Nah, kok 24 dan 25 Pak? Dulu Matius nulis dan penulis-penulis Alkitab nulis itu kan nggak ada pasal dan ayatnya. Ya kalimat saja. Jadi itu sebenarnya satu naskah itu. Nah kalau kita lihat dalam pasal yang ke-24, Tuhan Yesus memberitahukan tanda-tandanya akan datangnya dia datang kali kedua. Ya ada gempa bumi katanya di sana. Ada orang yang mencatat ya gempa bumi itu sebelum tahun 1900-an, gempa bumi itu jarang. Tapi setelah 1900-an ke sini itu, makin hari frekuensinya makin tinggi, magnitudonya makin lama makin besar gitu. Jadi, waduh ya, luar biasa itu kalau diperhatikan. Ya, saya pernah ngalami yang 7,1 pada skala Richter, itu nggak bisa berdiri itu, waktu saya pas di Baguio, Philippines ya. Jadi itu, lalu peperangan, kelaparan, ya, apalagi tanda-tanda, ada pengajar-pengajar palsu, ada itu. Tapi itu maksudnya Tuhan ditunjukkan bukan supaya kita ngitungi itu. Tuhan tuh selalu setelah memberitahu gitu lalu kamu siapa gitu. Nah, untuk siapnya ini Tuhan biasa berbicara karena konsep kerajaan Allah terlalu sulit, dia selalu pakai perumpamaan. Muncullah nasihat kesiapannya itu dalam Matius pasal 25 gitu. Itu muncul dalam pasal 25. Yang siap itu yang begini loh, lalu dipakai dalam perumpamaan. Coba kita pahami perumpamaan itu dengan baik sehingga kita mengerti pesannya Tuhan Yesus ya. Karena kadang-kadang perumpamaan kalau salah dimaksudkan akhirnya jadi kita nggak tahu tepatnya apa. Perumpamaan itu ada satu kunci tebakannya biasanya. Biasanya tokohnya itu adalah tokoh yang terakhir itu yang biasanya menjadi kunci dari tebakan dari sebuah perumpamaan. Nah, ada 3 perumpamaan sekarang. Bapak kita lihat perumpamaan yang pertama dulu, next ya. Perumpamaan pertama adalah Matius 25 ayat 1 sampai 13. Nah, saya katakan ini ada pesan 3 jangan. Ya, ini maksudnya bukan jangan tewel atau jangan apa ya, sudah bukan ya. Jadi tapi 3 jangan dalam menyambut kedatangannya. Nah, mohon maaf pagi hari ini saya nanti sampaikan firman Tuhan itu macam-macam bentuknya ya, genrenya macam-macam dan saya pagi ini nggak akan ngomong mengenai kehidupan sehari-hari yang begini tapi memang bermaksud menyambut kedatangannya itu. Dan kadang-kadang pesan-pesan begini ada orang yang katakan buat apa khotbah seperti itu? Sorry saudara, firman Tuhan katakan apa gunanya kita tak dapat seluruh dunia ini tapi kalau akhirnya jiwa kita binasa, apa gunanya gitu. Jadi nekuni firman untuk hidup sekarang itu bagus juga, tapi kalau kita begitu getol dengan sekarang tapi nggak siap untuk itu, lalu kita akhirnya hilang. Buat apa kata firman Tuhan? Apa gunanya kamu seluruh dunia kamu miliki tapi kamu binasa? Makanya penting menurut saya sih pagi ini. Kalau saya sih maunya seluruh dunia saya miliki dan nggak binasa gitu. Setuju ya? Amin, amin. Setuju ya, jadi khotbah juga harus lengkap gitu ya. Yang sehari-hari juga dikhotbahkan, saya khotbah sehari-hari kemarin dulu ya. Tapi sekarang juga jangan binasa gitu loh. Tapi wah paling menyenangkan. Tapi masih lebih, menurut saya masih lebih baik seandainya nggak mendapatkan seluruh dunia. Yes 25 kali 30 lah gitu. Loh lumayan ya. Dia raya, dia tidar gitu ya. Mek 25 kali 30, jangan mek loh ya, itu ya luar biasa. Jadi, tapi apa gunanya? Ya, kalau kita binasa, benar ya. Jadi lebih baik dapat sedikit, tapi nggak binasa lah, daripada dapat banyak, binasa. Nah ini soal kebinasaan itu ya kita ngomong. Jadi 3 jangan dalam menyambut kedatangannya. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Coba ditayangkan ayatnya, next ya. Bisa terbaca? Moga-moga dari belakang masih bisa. Saya bacakan ya. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana.
Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya. Ya. Tadi semua tertidur ya. Lalu bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Ayat 8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepada kalian, sesungguhnya aku tidak mengenal kalian." Nasihatnya, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, kadang-kadang ada orang-orang yang melihat perumpamaan ini, terus waduh ini kok ada minyak gitu. Wah, minyak berarti kaitannya dengan Roh Kudus gitu. Jadi berarti kita harus penuh Roh Kudus gitu. Tapi kalau kita ngomong minyak, yang bodoh tadi juga punya minyak. Jadi bukan soal minyak, bukan soal Roh Kudus. Soal perbedaannya cuma satu. Jadi yang 5 bijaksana itu ngantuk tidur. Yang bodoh tidur juga. Yang 5 bijaksana bangun. Yang 5 bijaksana bawa pelita, 5 bodoh juga bawa pelita. Bedanya cuma satu. Satu itu adalah buli-buli bersih persediaan minyak. Yang ini nggak bawa. Cuma itu. Kenapa kalau begitu kok bodoh? Ya jelas sekali. Orang ini adalah pengantin yang jam dan hari pernikahannya tidak diketahui. Ini manten paling unik. Ya. Undangan, hadirlah dalam pernikahan kami. Di mana nanti ditentukan. Kapan? Jamnya nanti ditentukan. Wis pokoknya siap hadir. Repot ya. Ini pernikahan yang paling unik. Yaitu mempelai laki-laki akan datang dengan tanpa kita ketahui waktunya. Nah, kenapa akhirnya yang punya persediaan minyak itu kok dianggap bijaksana? Karena kalau datangnya jam sekian di mana minyak yang ada di pelita yang itu habis dijoki. Sedangkan sini enggak. Nah, makanya tadi waktu yang bodoh minta dari mereka enggak mau. Karena takutnya waktu diberi lalu dituang nanti paham ya? Waktu pas belum datang habis tuh. Jadi persediaannya cukup banyak, tapi yang satu nggak punya, itu aja. Jadi jelas nggak siap lah gitu, nggak siap karena persoalannya waktunya nggak diberitahukan. Kalau tahu waktunya nggak diberitahukan, ya pinter loh, yaitu punya persediaan minyak yang cukup banyak. Kalau perlu bangunlah pom bensin gitu kan, supaya selalu siap gitu loh. Kan gitu kira-kira. Di situ. Nah, jadi kalau begitu apa Pak maksudnya yang siap itu? Kan ini karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kalau gitu yang siap itu yang gimana Pak? Nah, gini Saudara. Tadi saya katakan pasal 24 dan 25 itu satu khotbah. Nah, biasanya kalau kita mau cari tahu ini tidak jelas di sini, itu biasanya di ayat berikutnya atau ayat sebelumnya gitu. Nah, kebetulan di ayatnya sebelumnya, yaitu akhir dari pasal 24, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan juga. Perumpamaan yang lain, tapi perumpamaan itu mengindikasikan ada kata-kata yang mirip dengan yang di sini. Jadi coba dicek, klik, next. Terus, next dulu dong, jangan next tadi dong. Ya, oke. Jadi ini nasihatnya jangan bodoh katanya. Next, ya betul. Ya betul, silakan. Ya, ini yang sama. Lihat di Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51. Coba kita baca ya, saya baca. Next, yuk.
Ada perumpamaan begini, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Bijaksana ya, betul kan? Yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepada kalian, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Jadi biasalah kalau karyawan menjalankan tugas dengan baik, mesti naik pangkat, itu sudah biasa. Gitu kan gitu. Kalau nggak naik-naik, yo koreksi yo gitu. Oh, kata ya aku kurang bagus menjalankan tugasnya yang sekian. Gitu aja kalau cara kerja. Next, yang berikutnya. Nah ini akan tetapi, ini sebaliknya ini. Apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, nggak diketahui orang loh, tapi hatinya sudah ngomong gitu, jahat ya. Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain. Jadi dia mukul hamba-hamba lain, ternyata alasannya adalah karena Tuhan nggak datang. Tuhan nggak tahu. Dan makan minum bersama-sama dengan pemabuk-pemabuk. Kesalahannya dua ini. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi, neraka itu berarti. Nah, sekarang ada dua kata tadi, hamba-hamba lain, memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk. Apa berarti? Memukul itu berarti kejahatan. Kejahatan karena kena kepada orang lain. Tapi makan minum bersama pemabuk-pemabuk nggak ngerusak orang lain, tapi ngerusak dirinya sendiri. Jadi orang yang melakukan kejahatan, ya, menghajar orang lain, membuat rugi orang lain gitu, tapi juga merusak dirinya sendiri gitu, itu berarti orang yang nggak siap. Begitu kan? Itu yang nggak bijaksana. Simpelnya kalau begitu apa? Dosa dan kesalahan, gitu kan? Dosa dan kesalahan. Kejahatan sudah jelas, membunuhkah misalnya, kita macam-macam yang kita bisa lakukan tentang kejahatan. Tapi yang kedua ini juga saya perlu ajak saudara-saudara itu juga mengamati apa kalau gitu yang merusak diri saya. Saya lupa kemana cerita di sini atau enggak. Simple mamanya ya, mamanya itu. Saya dulu karena kerja keras itu capek pada awal-awal pakai laptop komputer. Terus kemudian pas saya sudah jadi awal-awal pengajar di Sati sana. Terus kemudian aduh kalau capek gini gimana, mau keluar mau ini terlalu membuang waktu, bisakah saya refreshing di sini. Lalu mahasiswa ngomong, "Pak, main Tetris Pak," gitu. Main Tetris bisa seger Pak gitu. Oh iya, diajari. Begitu diajari main Tetris. Pengennya istirahat cuma 10 menit, akhirnya jadi 15 menit, jadi 20 menit, jadi 30 menit. Karena itu loh baloknya loh, tung gitu lego. Tung lego. Saudara-saudara yang pernah main Tetris tahu. Kalau enggak tahu main Tetris ya berarti saudara orang orde baru lah. Ini, kalau saya orde lama gitu ya, main Tetris gitu. Nah, lalu akhirnya tiap kali suka itu sampai kadang-kadang bahkan keadaan seger buger main Tetris juga. Terus satu kali saya hari Sabtu kerja capek main Tetris sampai kebablasan sore. Minggu pagi kebetulan biasanya saya kalau minggu itu selalu khotbah di mana-mana bersama istri saya, selalu khotbah di tempat lain. Ini saya bersaksi bahwa saya menikah sama Bu Esther tuh 30 tahun lebih. Tapi kalau minggu selalu nggak pernah sama-sama. Ya. Jadi sampai ada orang yang mengatakan, Pak Garut, Bu Esther itu nggak harmonis loh gitu. Karena wah rasanya dia tahu rahasia kami nggak harmonis. Ya, enggak, minggunya nggak ketemu, Seninnya ketemu. Kalau yang lain-lain kan Seninnya pada kerja gitu lah. Saya kan bisa ketemu. Nah, lalu kemudian saya pas itu nggak ada ibadah, saya nggak ada khotbah, saya ikut ibadah. Sementara puji-pujian itu namanya balok-balok itu tung gitu. Ya nyanyi sudah, tapi tang-tung di sini gitu. Nah, saya pikir lalu akhirnya waktu pas khotbah begini, apalagi kan nggak ada musiknya. Lebih lagi
Dia ngomong apa di sini tangtung terus, nggak bisa konsentrasi. Lama-lama saya katakan, Tuhan, saya tobat ini saya salah ini gitu. Ngerti saudara ya? Itu termasuk bagi saya artikan merusak diri. Atau ada orang-orang, kalau di sini nggak ada sih, orang-orang yang suka sekali lihat YouTube, lalu kemudian yang porno semua, sampai akhirnya ngerusak dirinya, nggak ngerusak orang lain, ngerusak dirinya sendiri. Hati-hati gitu, hati-hati, karena itu juga bisa tergolong makan minum bersama pemabuk-pemabuk. Kalau begitu ringkesnya apa? Yang bodoh adalah yang hidup dalam dosa dan kesalahan. Gitu kan? Yang bijaksana adalah yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Karena kalau Tuhan datang, pas Tuhan datang, lalu kita pas hidup dalam dosa dan kesalahan, Tuhan gak katakan, wis tak enteni sih kan ya. Enteni kapan? Tahun depan Tuhan. Ya tahun depan saya datang enggak? Sudah selesai. Pas datang loh ya. Kalau sekarang masih ditunda-tunda, tapi nanti kalau pas datang enggak lagi ditunda lagi. Jadi karena itu sebaiknya kita selalu siap kapan saja. Artinya kita ditemukan selalu berada dalam hidup benar. Pagi, siang, sore, malam hidup benar. Yang bijaksana adalah hidup benar. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan begini dalam Alkitab di Efesus, jangan bodoh, gitu. Tetapi mengertilah kehendak Tuhan. Ternyata orang bodoh itu lawannya bukan yang IQ-nya tinggi. Bodoh dalam Tuhan itu bukan yang IQ-nya tinggi dalam Tuhan, tapi yang mengerti kehendak Tuhan. Kata mengerti dalam Alkitab artinya dia menjalankan kehendak Tuhan. Kalau enggak menjalankan kehendak Tuhan, walaupun IP-nya 4,1, katanya Tukul 4,1, tapi dia itu bodoh di hadapan Tuhan. Paham ya? Sangat jelas. Simple pesannya. Mari kita hidup benar. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Saya pernah membaca percakapan di antara Rabi Yahudi dengan murid-muridnya. Rabi Yahudi sedang menerangkan kedatangan Mesias dulu ya. Mesias tidak diketahui kapan datangnya tepatnya gitu. Terus akhirnya muridnya, oh kalau gitu saya bisa hidup seenaknya dulu ya Rabi. Boleh gitu, boleh. Tapi pada waktu dia datang, sebaiknya kita semua harus siap gitu. Kalau gitu kapan saya harus siap Rabi? Gitu. Lalu Rabinya, udahlah 5 menit sebelum dia datang. Oh terima kasih. Saya mau pergi, dia sudah mau pergi, setelah jalan 1 kilo, 2 kilo, lalu saya mau berbuat jahat, mau berbuat segala kesalahan, hidup seenaknya sendiri gitu. Tapi tadi Rabi tuh lupa ngomong kapan jam piro datangnya gitu. Dia balik lagi kepada Rabi, loh Rabi, saya sudah mau hidup, nggak benar ini, udah seenak saya saja gitu. Tapi Rabi katanya suruh 5 menit sebelum dia datang kita tobat. Loh datangnya Mesias jam berapa, tanggal berapa? Loh ya datangnya Mesias gak diketahui. Loh lah kalau begitu gimana Rabi? Kok kita disuruh tobatnya kok 5 menit sebelum dia datang? Ya wes karena kamu gak datang. Bisa jadi 5 menit yang kemudian dia akan datang. Jadi saiki tobato gitu. Gak usah tunggu-tunggu. Ngerti maksudnya ya? Jadi ini guyonannya di antara Rabi Yahudi dengan muridnya. Karena kita nggak tahu, nggak usah ditunda-tunda. Ya sudah besok, kita suka nunda kan? Besok saya jadi lebih baik. Nanti saya jadi lebih baik. Itu orang Indonesia, orang Timur itu paling suka itu nanti. Wong kebaktian jam 9 kurang 5 menit, nanti dululah gitu. Kita telat lebih terhormat gitu. Jadi kadang-kadang ada pemikiran macam-macam. Jadi moga-moga kita akan tahu kapanpun dia datang. Kita sedang dalam keadaan hidup benar di hadapan Dia. Amin. Jadi kita menjadi orang yang hidup bijaksana. Oke. Perumpamaan pertama adalah itu, jadi jangan bodoh, tapi jadi orang bijaksana. Bijaksana dalam Tuhan adalah mengerti atau menjalankan kehendak Tuhan, dan itu berarti hidup benar. Perumpamaan kedua sangat terkenal.
Jangan yang kedua adalah Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Itu perumpamaan tentang talenta. Sudah sangat hafal itu kan. Ada tuan yang mau pergi ke negara entah lalu kemudian ternyata hamba-hambanya itu ada yang kemampuannya hebat untuk memperdagangkan uang, ada yang agak kurang. Wah, diberikan sesuai dengan kemampuannya. Satu diberi 5, 2, 1 gitu. Kadang-kadang orang yang dapat talenta 1 itu mikir, saya cuma 1. Kenapa? Karena dibanding-banding ke. Gitu. Ya, jadi Farel kemarin dulu nyanyi, ojo dibanding-banding ke. Ya, jadi kadang dibanding. Tapi kalau dihitung, sebenarnya pemberian Tuhan yang 1 talenta itu besar loh. Coba lihat kamus, sudah ada di, lihat di Google, 1 talenta itu coba cek berapa dinar. 1 talenta coba cek berapa dinar. Satu talenta berapa dinar? AI. Tanya AI. Berapa? 6.000 dinar. 1 dinar itu adalah upah kerja sehari. Oke? Upah kerja sehari sekarang di Malang berapa? Upah kerja sehari 100.000, 150.000 upah kerja sehari. Kita manggil tukang kerja sehari, diongkosi piro? 200 kan Pak? 200. Jadi kalau 6.000 itu kan berarti 6.000 hari. Karena 1 dinar 1 hari. Ya toh? 6.000 hari. 6.000 kali 200. Jadi piro? Berapa? Kali 200. 1, 2 apa? 6.000. 60.000 apa 60.000? 6.000 toh? 6.000 dinar kan? 6.000 dinar ya toh kali 200.000. Berapa tadi? 1,2 M. 1 talenta itu 1,2 M. Titik Jadi orang yang selalu berpikir talenta yang Tuhan berikan pada saya cuma 1. Ngomong cuma 1,2 M. Keliru itu. Nah, kadang-kadang karena kita nggak lihat kamus tadi, lalu iya dapat 1 talenta itu mungkin 100 rupiah kali ya. Ngerti ya? Enggak loh, besar loh. Kemampuannya dia sebenarnya sudah diukur sama Tuannya. Tapi selalu banding-bandingkan. Ini pekerjaan manusia yang harus dihapus dari hidup kita. Karena kalau kita selalu membanding-bandingkan, selalu ada orang yang di atas kita, lalu kita bersikap nggak benar. Dan salahnya dari hamba ini, waktu kita perhatikan, kalau yang 5 kan jadi 10. Jadi berarti naiknya 100%, jadi dikembalikan 200%. Betul ya? Yang 2 jadi 4. Sama ya? Berarti yang 1 seharusnya cuma menambahkan 1 saja. Tapi yang dilihat selalu modalnya, bukan 100%-nya. Akhirnya dia pikirannya nggak baik. Lalu dia ngomong yang nggak baik mengenai tuannya. Tuannya ngerti, orang itu kok begini. Ternyata orang yang begini ini jahat karena berpikir jelek mengenai tuannya. Padahal tuannya baik memberi kepada dia. Wong memberi 1, sekian M, berapa tadi 1,2 M, mosok jelek. Tapi kalau orangnya ini, maka akhirnya, coba Tuhan ngomong apa ini? Hanya ayat yang mengenai dia. Maka jawab Tuhannya, hei kamu hamba yang jahat dan ternyata dia ngomong fitnah Tuhannya begitu karena dia males. Jadi penyakitnya hamba ini sebenarnya di situ. Males. Kalau orang males itu karena nggak kerja, pikirannya suka ngelantur kemana-mana, akhirnya mikirkan yang jahat gitu loh. Tapi kalau kita sibuk, kita nggak sempat mikirkan
Karena pikiran kita pakai untuk membereskan pekerjaan kita. Bener ya? Karena itu cari kesibukan. Supaya pikiran kita nggak ngelantur ke sana kemari gara-gara kemalasan kita. Sehingga kita bisa cenderung sampai ke tingkat jahat gara-gara kemalasan kita. Jadi penyakit dari hamba yang ketiga itu sebenarnya bukan yang lain kecuali yang satu ini, yaitu males. Nah, karena itu Tuhan yang ngomong, belum dibaca. Jika kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut, dari tempat di mana aku tidak menanam, karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan saja kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Kan simpel kan? Ayat 30 lompatnya mengatakan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kaki. Mohon maaf, kalau kita malas, dikategorikan oleh Tuhan nggak berguna. Ya toh? Karena malas itu nggak kerja, jadi nggak berguna, bener dong? Bener dong? Kalau kerja berguna berarti. Begitu kita menang, nggak berguna. Kita gerak, kita berguna. Jadi benar nih, campakkanlah ke dalam neraka. Jadi yang siap harus tidak malas. Next. Jadi jangan malas. Yang pertama tadi jangan bodoh, tapi pahami kehendak Tuhan dan lakukan. Yang kedua jangan malas, karena kalau kita malas akhirnya kita bisa jahat. Nah, konteks talenta itu suka dipahami sekarang sebagai kita melayani sesama gitu. Melayani Tuhan dan melayani sesama. Dan saya sayangkan kalau orang pikir talenta itu selalu yang dikaitkan itu dengan waktu ibadah 1,5 jam ini. Itu yang saya sayangkan. Sehingga orang selalu, melayani enggak? Enggak melayani. Karena yang dipikir 1,5 jam itu enggak melayani. Saya pernah dikoreksi oleh Tuhan. Pada waktu saya masih muda, umur 24 tahun. Saya masih sekolah tahun terakhir, nulis skripsi di Sati. Tapi ditugasi jadi gembala di sini, di Mergan sini. Ada jemaat yang sudah dirintis 12 tahun. Dihadiahi oleh seorang satu tanah. Terus dibangunkan rumah tanpa sekat. Kecil, 6x8. 6x8 ini kecil. Saya gembalakan jemaat itu. Pas ibadah umum pertama kali setelah 12 tahun digembalakan yang lain-lain, ikut ibadah di situ 22 orang. Saya gembalakan, lalu kemudian saya tergerak untuk belajar kisah Rasul dengan mereka. Waktu belajar kisah Rasul, Tuhan kerja dengan luar biasa. Lalu ada kerinduan, ayo kita seperti gereja di kisah Rasul gitu. Wah, akhirnya semua giat menginjil. Gara-gara itu 1 tahun kemudian, itu Juni 86 ke Juni 87, yang ikut ibadah 45. Lumayan ya, 2 kali lipat lebih gitu. Terus 1 tahun kemudian lagi yang ikut ibadah 78. Lalu saya diutus sekolah di Filipina, digembalakan oleh teman saya. Ya. Selanjutnya, lalu 1,5 tahun kemudian ternyata yang ikut ke ibadah 123. Saudara kalau yang tahu bangunan, saudara mesti mikir itu. 6x8. Waktu yang hadir 80 pas saya ditugaskan ke Filipina itu saya khotbah di sini, ini mepet gitu, mepet. Terus jaraknya mungkin 0,5 meter sudah ada bangku, ada kursi-kursi. Kursi-kursi ini jaraknya sangat pas. Jadi saya nggak pernah bisa minta mereka berlutut, nggak bisa. Nggak bisa altar call ke depan, nggak bisa juga. Zaman itu memang banyak kalau hadirat Tuhan nyata dalam ibadah, orang-orang merasakan karya Tuhan dalam hidup mereka dan keluarga mereka, mereka mau jadi anak Tuhan gitu. Jadi nggak lihat gedung gitu. Yang penting cari Tuhan gitu. Jadi zaman itu ya nggak tahu. Jadi lalu akhirnya banyak. Sehingga kalau 123, 6x8 nggak bisa di dalam. Terus diemper-emper. Dan itu sawah, di tengah sawah. Jalannya cuma jalan pakai sepeda atau sepeda motor. Mobil nggak bisa masuk jalannya seperti itu. Tapi bisa, jemaat Tuhan tambah-tambah dari orang yang belum percaya. Awal-awal sekali waktu saya melayani di situ,
itu nggak tahu ya, Tuhan kerjakan. Tuhan kayaknya sayang sama saya sehingga dibawa orang bertobat. Dan itu adalah orang yang ngomongnya itu masih kental Maduranya gitu. Dia sakit, nggak sembuh-sembuh, dadanya sesek, ampek, sakit gitu. Nggak, diobatkan nggak sembuh, dicarikan orang tua nggak sembuh. Ngerti maksud saya orang tua ya? Jadi akhirnya dia bingung. Tapi tahu-tahu pada waktu saya pas mau tempatkan di situ, dia mendapatkan mimpi. Ada seorang yang berjubah putih, penuh kemuliaan, tangannya itu penuh kemuliaan ditaruh di dadanya dia, rasa panas. Besoknya dia sembuh gitu. Lalu dia cari tahu siapa orang ini gitu. Cari-cari, nggak ada yang bisa jawab. Pas dia ngelewati tetangganya, bekas pemain kuda lumping yang bertobat ke tempat gereja saya. Lalu akhirnya ngelihat gambar Yesus karena dia orang baru jadi senang sekali. Akhirnya gambar Yesus ditaruh di depan gitu. Pas ngelewati, kok lihat, gambar Tuhan Yesus itu ya bagus ya. Menampakkan diri sesuai gambar. Ya, jadi akhirnya bisa dimengerti. Tuhan itu pinter loh cara bekerja. Ya orang Majus itu dikasih bintang itu kan karena primbonnya mereka begitu di kepercayaan surah Ater. Jadi Tuhan tuh mau kok merendahkan diri untuk ngerangkul umat Tuhan. Jadi waduh, lalu dia masuk tanya kepada jemaat saya yang baru tobat ini, gambar sopo ini gitu. Waduh, jemaat saya takut. Opo iki wong iki ya arodam kok takon ngene gitu ya. Jadi bingung, opo? Aduh. Jawab dong. Dijawab, dibentak-bentak. Enggak bisa jawab. Dibentak lagi akhirnya itu Yesus itu namanya gitu. Sopo Yesus? Itu loh yang kalau Minggu jam 8 pagi kita sembah di tengah sawah itu loh. Oh, mulai. Waduh, cuma saya mikir, oh iya gitu. Tahu-tahu hari Minggu dia ikut ibadah. Nah, karena cuma 22 orang zaman itu ya saya nggak pernah katakan, apa ada yang baru? Cuma 22 aja. Kalau saya tanya begitu berarti saya nggak kenal jemaat saya. Kadang-kadang ada kebaktian-kebaktian yang dilakukan dengan tanpa berpikir. Ya pemimpinnya tanya, cuma 10 orang, ada yang baru? Waduh, cuma 10 ya kok kapal. 22 hafal lah saya. Jadi, Bapak masih baru, terima kasih Pak datang. Tapi karena kami kenal dia orang Madura itu, ngapain ini ya? Sudah kita ibadah aja. Dan saya memang tidak pernah nyinggung apa-apa yang lain. Yang penting Tuhan Yesus. Setelah ibadah saya tanya, lalu dia cerita tadi. Itu cerita, akhirnya beberapa waktu kemudian istrinya dimenangkan jadi anak Tuhan. Nah istrinya ini suka bikin ini apa namanya, karangan bunga untuk kematian dulu, dijual ke toko sana itu. Dan dia punya beberapa anak-anak muda pegawai gitu, yang cewek-cewek, kerja sama dia. Nah, lalu beberapa waktu kemudian ternyata cewek-cewek ini ikut juga jadi anak-anak Tuhan dalam ibadah. Jadi kalau ada orang baru dalam ibadah itu, saya selalu bertanya, ini kelihatan saudara kita baru, boleh berdiri kita tepuk tangan, saudara senang bisa ikut ibadah bersama kita. Tapi saya mau bertanya, siapa yang membawa ibu datang? Saya tanya yang kedua ini yang penting. Dan kemudian, oh itu Pak yang membawa saya, Mbak itu atau kakak itu atau bapak itu, ibu itu. Lalu saya katakan, mari kita tepuk tangan dengan keras-keras. Karena buat saya juaranya bukan yang datang, juaranya yang membawa gitu. Betul ya? Jadi juaranya yang kita tepuk tangan nih. Dan dalam 1 tahun itu berarti ada 23 orang baru ya. Sebenarnya lebih dari 23, tapi yang hadir ada 23. Berarti dalam setiap 2 minggu rata-rata ada 1 orang baru datang dalam ibadah itu. Dan setiap kali saya tanya, siapa yang membawa itu? Paling sering tuh istrinya orang Madura ini. Dan gara-gara saya seperti berhutang budi kepada dia, saya itu dapat nama pada waktu itu. Wih, Gadut, waktu megang gereja ini, langsung loh pertumbuhannya 100% gitu. Saya dapat nama. Tapi sebenarnya bukan saya yang kerja. Orang ini dan orang-orang lain yang bawa jiwa itu, ya saya juga membawa 1-2. Tapi paling banyak mereka. Saya akhirnya mau menghargai ibu ini. Nah, pikiran saya masih muda waktu itu, saya kata, Bu, nanti ibu
tolong ya, kan kita mau saya suruh memimpin puji-pujian. Kalau zaman itu pemimpin acara sendiri, pemimpin pujian sendiri. Gitu. Pemimpin acaranya disebut pengacara. Gitu, ya. Lalu pemimpin pujian ini semua yang kuno-kuno, yang saudara yang baru-baru bisa, yang maksudnya masih lebih muda, saya perkenalkan zaman itu ya. Gitu. Lalu kemudian saya suruh mimpin pujian dia, mau menghargai gitu, supaya dia melayani Tuhan gitu. Waktu pas, tapi bukan dalam ibadah umum. Dalam ibadah kaum wanita hari Kamis. Pas ibadah itu, saya mempermalukan dia di depan umum karena dia nggak punya bakat sama sekali untuk memimpin pujian. Jadi dia seperti terkencing-kencing aduh malu sekali saya, aduh Tuhan. Dan saya minta maaf kepada beliau. Saya salah. Saat itu saya seperti ditampar Tuhan. Kamu itu punya konsep pelayanan itu cuma 1,5 jam ibadah itu. Perhatikan ya. 1-2 orang rajin sekali melayani dalam 1,5 jam itu. Dan kadang-kadang dia melayaninya 15 menit, 20 menit. Setelah itu dia nggak melayani saya. Tapi orang ini, waktu pertemuan ibadah, kelihatannya dia nggak melayani saya. Tapi sesudah ibadah selesai, dia terus melayani saya. Jadi pelayanan itu bagi dia adalah seminggu 7 hari. Sehari 24 jam, enggak 18 jam. Karena yang 8 dipakai untuk tidur. 16 jam lah. Konsep mengenai pelayanan. Kadang-kadang nanti pada waktu di surga saya pikir-pikir akan ada banyak surprise. Ada orang-orang yang kelihatannya bagus sekali dalam ibadah ini, melayani Tuhan tanda petik. Tapi ada orang-orang yang tidak kelihatan. Jangan-jangan dia sedang seperti ibu ini, terus cari jiwa baru. Ada orang-orang yang nggak bisa lakukan apa-apa, tapi doa terus untuk Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan. Nggak ketahuan. Nanti Tuhan yang tahu. Saya pernah surprise juga, ada seorang ibu juga yang lain, yang sakit-sakitan. Saya tidak pernah lihat dia melayani apa-apa di dalam gereja. Ternyata waktu dia meninggal, saya kaget, yang melayat banyak sekali. Karena apa? Rupanya di tengah-tengah kesakitannya itu, dia selalu menyempatkan diri untuk terus mengunjungi yang sakit-sakit yang lain. Dan menghiburkan tiap hari. Sehingga orang yang sakit yang lain itu merasa sangat dilayani oleh beliau. Waktu beliau meninggal, semua keluarganya datang. Sehingga yang melayat banyak sekali. Padahal orang itu hidup di gang. Di daerah Bareng situ, sehingga akhirnya yang datang itu sampai tetangga-tangganya mikir, ini siapa sih dia ini? Kok yang ngelayat banyak sekali? Yang ngelayat itu adalah orang-orang yang merasa mendapatkan pelayanan dari ibu yang sakit-sakitan ini, yang terus-menerus mengunjungi dan menguatkan hati mereka lain yang sakit. Di surga nanti banyak surprise. Amin, amin. Jangan males. Ibu ini sakit, tapi masih rajin. Ibu itu sibuk loh, kerja, bikin krans bunga. Tapi sambil bikin krans bunga, sambil jadi saksi Tuhan. Sampai seluruh pegawainya jadi anak Tuhan. Oh, saudara mulai pikir, oh iya pegawaiku terus jadi anak Tuhan ya. Amin, amin. Tuhan tolong. Sepi. Haleluya. Ya, itu menjalankan talenta ya, menjalankan talenta. Jadi jangan pikir talenta itu ini, bukan. Ini juga, tapi hari-hari itu juga begitu pentingnya hari-hari itu, begitu pentingnya. Ya. Saya bersyukur pada Tuhan. Saya dulu pikir-pikir saya sama Bu Esther itu kayaknya nggak baik ya, karena anak-anak yang membantu di rumah saya waktu saya ada di Sati, di kompleks itu, cukup sering ganti gitu loh. Tapi lama-lama saya pikir-pikir, oh rupanya kenapa cukup sering ganti? Ya, karena yang datang itu ya ada yang anak Tuhan, tapi cukup banyak yang bukan anak Tuhan. Tapi biasanya kalau mereka bukan anak Tuhan,
nanti kemudian pulang jadi anak Tuhan. Artinya keluarga ini terbuka untuk pembantu itu, untuk lihat siapa anak Tuhan. Dan moga-moga kalau dia pulang, dia sudah kena tularan hidup anak Tuhan. Satu diantaranya itu waktu membantu kami, anak remaja. Dia dari keluarga yang neneknya sangat fanatik. Tapi waktu dia di tempat kami, lalu mulai dengar-dengar lagu-lagu Kristen, lalu ada ibadah di chapel, di gereja kecil di Sati. Senang dengan lagu-lagu itu, rasa damai katanya itu. Pengen ikut ibadah, tapi takut gitu. Takutnya apa? Karena di tempat dosen yang lain ada sepupunya dia. Takutnya kalau dia ikut ibadah diomongkan kepada neneknya. Neneknya nenek lampir, jadi sangat kejam gitu. Harus strict dengan agamanya. Lalu akhirnya tahu-tahu ternyata yang sepupunya itu juga punya kerinduan yang sama, nyeletuk pas waktu yang sama. Ya wes kalau gitu ayo, kalau Bu Esther diajak ikut ibadah. Akhirnya dia dibaptis di gereja yang dekat rel kereta api di Ahmad Yani itu. Baptis, lalu kemudian bertumbuh, ikut melayani, ikut sangkur dan sebagainya. Enggak berapa lama dipanggil oleh ibunya untuk pulang di daerah Belingi sana. Karena kakaknya mau kerja di Jakarta dan dia perlu suruh bantu ibunya yang jualan bahan-bahan mentah. Dia dipanggil, waduh, Bu Esther sama dia bingung gimana ini pulang. Dia juga bingung, gimana Bu? Yang ini nanti kamu diam-diam saja, gak usah menunjukkan ini. Kalau masih belum bisa, nanti nenekmu bagaimana ya. Tapi kamu tetap bisa berdoa pada Tuhan kan gitu. Nanti kalau bisa beberapa bulan saya tak ke sana, karena kakak kandung saya nomor 1 ada di daerah situ. Saya kunjungi nanti gitu. Saudara, ternyata beberapa bulan kemudian kakak kandung saya ngomong, dia itu sekarang sudah ikut ibadah di gereja di kampung sana. Karena baru dirintis gereja di sana. Lalu dia ikut ibadah, bawa adik-adiknya. Enggak berapa lama kemudian, 1 tahun kemudian, ibunya juga ikut. Jadi, yang belum cuma bapaknya waktu itu. Saya tanya, kok bisa begitu? Rupanya ibunya dan bapaknya menyaksikan perubahan sikap dalam diri anaknya ini. Lalu ditanyain, kamu saya kok jadi anak baik? Kenapa? Lalu, ya saya sama Bu Esther sama Pak Gadot gitu. Masuk kalau Pak Gadot, Pak Bu Esther langsung jadi baik. Akhirnya didedes terus. Ya aku ke gereja di sana gitu. Oh, lah ini kan orang gereja di sini gitu. Malah ibunya yang ngomong, melok aja sana gitu. Adiknya juga dibawa. Nanti kemudian ibunya dibuat Tuhan bertobat juga. Yang saya dengar terakhir bapaknya juga akhirnya jadi anak Tuhan. Jadi saudara, hidup hari-hari kita adalah pelayanan. Di rumah juga kita juga bisa jadi kesaksian. Ya. Jadi kesaksian supaya orang-orang juga kenal kepada Tuhan. Amin, amin, amin. Ya, jangan malas, rajino selalu untuk bertindak apapun juga yang membawa kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi orang-orang lain. Yang ketiga, perumpamaannya adalah Matius 25 ayat 31 sampai 36. Jangan apa ini? Nah, itu ceritanya kan pada waktu itu dikatakan di akhir zaman nanti Tuhan akan kumpulkan semua manusia katanya. Lalu ada yang kategori kambing-kambing ditaruh di sisi kirinya Tuhan, yang kategori domba-domba di sisi kanannya Tuhan. Akhirnya yang kambing-kambing mau dimasukkan ke neraka itu protes dulu gitu. Tuhan, kenapa kami kok di sini gitu? Tuhan katakan, "Lah apa? Kamu lihat saya sedang telanjang, kamu nggak beri aku pakaian. Saya lagi lapar, kamu nggak kasih makan. Aku haus nggak, kamu nggak kasih minum. Waktu aku kedinginan, kamu nggak kasih selimut." Gitu kan ya, Tuhan ngomong. Mereka tanya, kapan Tuhan? Kapan? Lalu Tuhan jawab, next. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, engkau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepada kalian, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang yang benar ke dalam hidup yang kekal.
Kalau begitu ini jangan apa ya? Klik. Masih ada kah? Jangan sombong. Apa kok jangan sombong? Orang kalau sombong itu biasanya nggak mau melayani yang hina. Nggak mau melayani yang hina. Semakin kita menganggap seorang rendah, itu harus kita layani. Biasanya manusia itu paling gampang disuruh melayani atau menyenangkan orang yang dianggapnya dihormati. Saudara kerja, ada bos, saudara sangat suka menyenangkan hati bos. Dan itu baik, nggak ada salahnya. Tapi jangan cuma ngasih kesukaan pada bos. Kalau ada orang yang kamu anggap rendah, kamu layani juga. Buat dia terhormat, buat dia naik kehormatannya, dilayani. Dan kalau kita meninggikan orang yang rendah itu, baru itu namanya pelayanan yang sejati kepada manusia. Yang paling hina, saudara lihat yang paling hina. Kalau perlu yang dia tidak akan bisa membalas pelayanan kita. Itu pelayanan yang paling bagus di hadapan Tuhan. Cari orang yang tidak bisa membalas apa yang kita lakukan bagi dia. Itu adalah pelayanan terbagus. Saya bersyukur sama istri diajak oleh Bu Yani Lim untuk mengurusi Bethesda. Mengurusi orang-orang tersisih. Orang-orang jumpo-jumpo, orang-orang kolong-kolong jembatan yang kami tarik, lalu kami rumahkan di Sigura-gura itu. Dulu di Ijen 16. Kami kumpulkan orang, kami melayani orang-orang penjara. Karena itu saya pernah nemeni Bu Sumiarsi untuk eksekusi mati. Karena kami melayani orang-orang itu. Orang-orang yang kami layani, yang kami tidak harapkan mereka bisa balas apa-apa. Kami kasih rumah, kami kasih kamar, kasih ini. Tapi saya katakan kepada semua yang merawat, layani dia seolah-olah Tuhan Yesus. Beri yang terbaik. Layani dengan penuh kehormatan. Jangan anggap, mulai hari ini, tanda ketidaksombongan adalah kesediaan kita untuk melayani orang yang kita pandang lebih rendah dari kita. Pelajaran ini gak gampang. Tuhan tolong kita. Hanya yang seperti ini, akhirnya yang menjadi sama dengan Tuhan Yesusnya. Yesus itu tiap pagi, siang, sore, malam dulu dipuja-puja oleh jutaan malaikat. Tapi karena kasihnya kepada kita, dia mau lahir di kandang. Supaya gembala itu masyarakat yang tersisih pada zaman itu, paling rendah itu, bisa klik dan mau datang. Hanya supaya gembala mau datang, Allah membuat skenario supaya Yesus lahirnya di kandang. Supaya, saudara ngerti ya, para gembala di Palestina pada zaman itu sudah menganggap mereka bukan manusia. Mereka menjadi bagian dari domba itu. Levelnya mereka sudah itu. Makanya kalau Yesus lahir di rumah aja, mereka nggak mungkin datang. Apalagi Yesus lahir di istana demi kepentingan orang Majus. Gembala-gembala itu nggak datang. Makanya Yesus lahirnya di kandang supaya pada waktu dikatakan dia ada di palungan gembala-gembala. Oh, ini satu di antara kita. Baru gembala-gembala mau datang. Nah, sesudah gembala datang, lalu kemudian dibawa ke rumah karena Majus adalah raja-raja, adalah bangsawan, mereka harus ada di tempat yang rumah. Lalu akhirnya demikianlah. Moga-moga kita akan niru dia yang sebenarnya penuh kehormatan tapi tidak sombong. Tuhan memberkati kita.